kadang-kadang kita teringat, Pak. Kenapa peristiwa J saja yang terperhatikan? Yang kemarin tuh KM 50 tuh gimana ceritanya? Jangan-jangan sama lagi. Jangan-jangan ulama-ulama saya di Kalimantan, dapil saya, Pak. Pasti tahu ya, dapil saya dari mulai dari Tabalong sampai Batola. Banyak ulama besar di sana, tiap saya ketemu nanya itu. Saya jawab itu Polri, Pak, yang bisa jawab, saya bilang. Saya sebagai anggota nggak punya data apa-apa. Paling bisa bertanya dan bertanya. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan peluang membuka KM 50 dengan cara bagaimana atau novum baru, ya boleh-boleh aja lah, kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Ya, kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV diulang, sama modelnya. Ya, moga-moga ulama Kalimantan Selatan mendengar dan saya sampaikan. Ya. Misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Mungkin dengan audit program ini, kita masih bisa melihat benang merah dari Satgasus ini dengan peristiwa di kilometer 50 itu. Pak Kapolri yang terhormat, HUT RI yang ke-77 seharusnya kita dapat membanggakan hasil karya Polri, Pak. Pak, bapaknya lagi cakep-cakepnya mulai dari COVID, Pak. Best polisi. Top. Kita turun di lapangan, Pak. Terbantu. Hilang itu COVID. Kalau tidak ada peran Polri, mohon maaf Pak Ketua, nggak jalan nih barang. Alhamdulillah kita selamat. Alhamdulillah, Pak Sigit. Tetapi kita dapat hadiah kemerdekaan 77 yang terburuk tahun ini, Pak. Dengan kisahnya FS ini. Ya, jadi kado pahit lah untuk masyarakat kalau merayakan kemerdekaan. Sungguh pun harus joget-joget, susah payah joget itu. Aneh-aneh kita juga, masyarakat kita kadang-kadang di tengah kesedihan joget juga. Saya pengen ikut tuh sebenarnya kalau ada, tapi nggak ada sih. Ya sudahlah, lewat. Bapak Kapolri yang terhormat, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa konstitusi kita ini memberikan perlindungan hukum secara nyata. Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menuntut negara untuk menegakkan hukum dengan prinsip equality before the law. Itu. Dan artinya lagi. Ini adalah prinsip yang harus dilakukan negara dalam menegakkan hukum, Pak. Bahkan dalam ada gium hukum yang kita kenal istilah, ini yang sering dipakai Adis ya, baju ini itu. Suka ada kalimat di samping-samping sini ya. Kalimatnya juga mengerikan itu, baca juga sulit itu. Fiat justitia fat kailum. Saya suruh lagi nggak bisa tuh Pak. Ya, jadi bahkan dalam adagium hukum itu kita kenal istilah tegaklah hukum walau langit akan runtuh. Wah. Dipakai tuh Pak baju-baju kita, cuman kalau lagi acara yang Kapolri nggak dipakai Pak, kalau di lapangan. Ya, ya, oke. Bapak Kapolri yang terhormat, saya mengapresiasi Pak upaya mitigasi yang Bapak lakukan di institusi kepolisian negara RI. Saya yakin langkah ini tidak mudah Pak, karena menyangkut banyak nama pejabat di Polri yang mungkin sahabat Bapak sendiri, partner Bapak sendiri, anak buah Bapak sendiri, yang serba salah. Kalaupun saya jadi Pak Sigit, nggak mudah saya ngambil keputusannya itu. Tapi saya ingatkan pada hari itu, saya ngomong dengan Pak Gatot, saya ngomong dengan Irwasum, saya ngomong dengan Kabah, Korsa, Angkatan, persahabatan, pertemanan, jauh di bawah institusi. Itu yang saya katakan. Tegakkan institusi. Alhamdulillah malamnya Bapak bikin keputusan. Wah, saya sujud syukur Pak. Saya bikin langsung di media apresiasi kepada Pak Sigit bab itu. Nah ini penting. Jadi institusi ini legacy Pak. Kalau sampai kemarin tidak terjadi seperti itu, 20 tahun ke depan polisi akan hancur namanya Pak. Tapi berkat kemarin, chemistry Presiden, Kapolri dan jajaran para pejabat utama, alhamdulillah selesai. Kalau nggak begini belum tentu nih Pak, hancur Pak. Banyak contoh beberapa negara
yang menyelesaikan Polri ini sampai puluhan ribu pegawai, ratusan pegawai. Polisinya diberhentikan semua, diganti dengan aset yang baru. Aset SDM-nya loh, bukan aset sekedar benda. SDM-nya diganti yang baru. Bapak Kapolri yang terhormat, harus ada langkah cepat, Pak. Untuk melakukan recovery atas situasi ini. Harus ada daya lenting, ya, di institusi kepolisian sehingga public trust maksud saya dari masyarakat kembali diperoleh institusi kepolisian, dan udah terjadi. Dalam berapa 2 pekan jatuh draftnya, angkanya udah disebut-sebut oleh sahabat saya tadi, cukup bagus. Dan ini alhamdulillah akibat sensitivitas para pimpinan, ya. Tapi masyarakat ini Pak masih banyak yang nggak percaya Pak dengan apa yang dikatakan Polri kadang-kadang. Apalagi dengan hoak-hoak yang begitu banyak, cerita duit lah, cerita seks, cerita LGBT, cerita macam-macam. Apalagi dengar-dengar bocoran-bocoran dari paparannya di kejaksaan, jadi panjang ceritanya Pak. Kami ini kupingnya tipis-tipis juga Pak, pendengarannya ada banyak jalur juga yang bisa mendengarkan kuping kita. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah banyak spekulasi Pak yang timbul dari perkara ini. Mulai dari motif pembunuhan Brigadir J, terjadi judi online, mana kita sangka nih ada cerita ini nih Pak. Ya, dulu kita cuma sayup-sayup aja dengarnya. Ternyata baru kejadian kan langsung pembantai di Sumatera Utara, di Jawa, di ini macam-macam setengah 303. Artinya apa? Ada kesadaran para pimpinan itu untuk membersihkan. Ya. Sampai kepada Satgasus Merah Putih, adanya isu lingkaran jaringan 303 di institusi Polri. Nah ini harus diungkap secara jelas oleh Kapolri. Ya saya senang lah. Moga-moga nggak cuma 3 bulan 6 bulan. Agak panjang dikit lah Pak, kasih kesempatan. Ya. Kadang-kadang 3 bulan bersih, datang lagi anggota baru, pemain baru lagi. Ini sandiwaranya seperti ini, moga-moga nggak terjadi. Ya. Demikian pula dengan Satgasus Pak. Kami mau apresiasi langkah tegas Polri dengan membubarkan satuan ini. Tadi pertanyaannya sahabat saya itu jelas itu. Apa yang dibubarkan? Apanya? Nah ini perlu clear, ya. Nah oleh karena itu Pak Kapolri, ya, keberadaan satuan non struktural Polri yang bekerja tanpa dukungan APBN, ya, membawa banyak spekulasi di tengah masyarakat terkait dari mana pertanyaannya, sumber dananya, ya. Siapa user dari Satgasus ini? Ada struktural dalam struktural, ada apa? Ya struktural dalam struktural atau dari organisasi dalam organisasi, ya. Nah oleh karena itu Kapolri perlu meyakinkan kepada masyarakat bahwa organisasi non struktural ini tidak ada Pak, ya, lagi di tubuh Polri, udah nggak boleh ada lagi, tidak ada lagi squad baru di dalam Satgasus, berbahaya sekali. Saya tahu nih sejarahnya bagaimana sejak Pak Tito, Pak Idam, terus berlanjut ke sini dan sebagainya, ya. Ya moga-moga itu bisa. Pak Kapolri yang terhormat, yang saya cintai, kita harus memanfaatkan badai yang sedang mengguncang institusi kepolisian negara RI ini Pak. Menjadi energi untuk melanjutkan reformasi. Jadi ini badai yang ada nih Pak, kita tarik anginnya Pak. Menjadi energi untuk membenahi Polri insya Allah. Merdeka! Dan saya yakin ini bisa dibawa ke pimpinan Mas Sigit. Yakin saya bisa dengan ketenangannya. Slow, bukan berarti tidak bisa marah Pak. Langsung muncul keputusan, tak mana kita tahu sebelumnya kayak gini. Yang begini perlu diperbanyak nih Pak. Ya, apalagi sahabatnya Pak Agus, Pak ini, Pak Dovir, Pak Gatot, oh satu lagi komandan perang, Pak Anang, ngeri nih. Jadi staf pimpinan Bapak ini berkelas semua Pak. Ada yang berani ngambil tegas, kalau enggak saya mengundurkan diri. Oh itu cakep itu berkelas. Pak siapa lagi, udah semua mantap-mantap ya. Nah, oleh karena itu Pak, saya melihat ya, energi ini untuk melanjutkan reformasi Pak di dalam tubuh Polri. Jika seluruh penanganan perkara ya, Brigadir J dilakukan tegak lurus saja. Tegak lurus saja, ya. Dimitigasi dampaknya secara baik dan struktur. Polri memiliki daya lanting yang kuat. Insya Allah Polri akan semakin baik tumbuh kembangnya untuk 20 tahun ke depan Pak, saya yakin itu Pak. Apalagi Bapak muncul di situasi persiapan politik Pak, orang lupa Pak persiapan Pileg presiden, sampai lupa tiap hari sambo aja. Di jalan tuh Pak, sambo, orang pada nggak lihat polisi sambo ini tuh. Apa urusannya?
Sampai kota Sambo di Medan keluar tuh kota Sambo. Ada aja tuh yang aneh. Ya. Ada jalan tol Sambo, ada desa Sambo. Nanti kita punya anak namanya banyak yang bikin nama Sambo, Pak. Ya. Baik Kapolri yang terhormat, yang kemudian menjadi pertanyaan, Pak. Satu, sudahkah ada rancangan mitigasi, Pak? Ya. Resiko atas dampak yang timbul dari perkara Brigadir J ini. Khususnya dalam upaya menjaga public trust. Selain itu, sudah adakah penguatan daya lenting organisasi Polri? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Pak SDM yang ada bisa diajak untuk bangkit pasca tanpa kasus Brigadir J? Pak, sekarang ini polisi banyak yang nggak nyaman, Pak. Sesama polisi ada yang mendoakan, biarin aja tuh, hilang tuh angkatan. Saya ketemu gitu, Pak. Hajar aja Bib, hajar Bib. Sesama polisi itu, Pak. Tapi ada yang ngomong, Bib kesempatan bersihkan Bib. Ente tanggung jawab di Komisi 3, ditanya sama Tuhan ente. Tanya mau kalau ente di Komisi 3 nggak bisa bicara. Kita kira-kira kayak gitulah. Ini momentum kesempatan. Dan saya ketemu sahabat saya Pak Listio, Pak Agus, Pak ini semua lah Pak Gatot. Ini enak untuk dialog. Jarang-jarang saya dapat kayak begini. Kadang-kadang bukan hanya dialog saja, bisa dapat air minum yang dingin gitu kan, enak gitu kan. Fresh kita. Nah, selanjutnya bagaimana Pak SDM yang bisa diajak untuk bangkit pasca ini? Artinya Kapolri perlu memilah dan memilih orang yang tepat, Pak. Sehingga seluruh proses hukum bisa dilakukan secara tegak. Ya. Maksudnya tegak lurus pastinya. Dengan penempatan personil yang berintegritas, jujur, ya, disiplin dan memiliki monoloyalitas, Pak. Akan dapat diajak untuk menguatkan daya lenting Polri. Saya pikir Pak Ketua, nggak apa-apa bertambah waktu, punya tanggung jawab. Cukuplah rasanya saya, ya. Dan tidak kita bayar biasa, ya. Rasa ini yang dapat saya sampaikan Pak Kapolri. Mohon maaf kalau bahasa saya agak saking cintanya Pak sama Bapak, Pak. Iya. Maksudnya Kapolrinya gitu, Pak Anang jangan kaget-kaget nanti Pak Anang ketawa-tawa. Oke. Pak Taufir, selamat sukses membuka peta-peta lapangannya. Pak Agung, Pak Taufiri, ya, Pak Taufiri.